Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan judul Kemah Rohani. Saya ambil dari surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita diam di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, maka firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang sebuah proses pembangunan yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia ini. Bahwa sesungguhnya selama kita hidup, kita sedang membangun seperti seorang yang membangun sebuah kemah. Kalau kita memperhatikan kebenaran ini, ada dua kemah yang dicatat dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah kemah di bumi. Kemah di bumi, saya melihat dalam dua perkara, yaitu kita sementara membangun kemah bagi diri kita sendiri. Ketika seorang ibu mengandung seorang janin di dalam rahimnya, maka saat itu pembangunan seorang pribadi sedang dimulai. Sampai janin itu dilahirkan, maka pembangunan seorang pribadi manusia itu terus terjadi dalam hidupnya. Melalui makanan, minuman yang dikonsumsi. Makanan minuman itu dapat membangun tubuh yang sehat, yang kuat, yang sempurna. Melalui sebuah pembelajaran, pendidikan di sekolah, perkara itu dapat membangun jiwa yang meliputi pikiran, perasaan, kehendak. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 bagian B, firman Tuhan mengatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi setiap pribadi kita, itu kita sedang ada dalam proses pembangunan kemah diri kita sendiri ini. Kita belajar, kita sekolah, kita makan, kita minum, kita sedang membangun kemah dalam diri kita sendiri. Setelah kita tumbuh dewasa, kemah itu terus bekerja, kemah itu terus kita karyakan dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya kemah itu jadi. Itu yang pertama, kemah yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Yang kedua, saya melihat kemah itu adalah rumah tangga kita. Rumah tangga kita itu seperti sebuah kemah bagi setiap pribadi kita.
Setelah kita dewasa, maka kita rindu untuk memiliki pasangan hidup, bukan? Memiliki suami, memiliki istri. Kita mulai membangun rumah tangga, lalu memiliki putra-putri, berkarya, bekerja. Kita mulai mempersiapkan rumah kita, peralatan-peralatan yang harus kita miliki, fasilitas rumah tangga yang kita harus fasilitasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu kita sedang membangun kemah rumah tangga kita. Dan bersyukur keberadaan kita sampai hari ini itu menunjukkan bahwa kita sudah memiliki kemah secara pribadi. Yang kedua, kita sudah memiliki kemah bagi yang sudah berumah tangga, yaitu rumah tangga kita. Kemah itu sudah kita miliki dan sudah kita kerjakan dalam hidup ini. Tetapi kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam ayat mas kita tadi. Dalam ayat yang pertama dia berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Perhatikan kata kebenaran firman Tuhan ini, dibongkar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita harus siap, kita harus menyadari bahwa kemah kita di bumi ini satu saat apa yang kita bangun selama ini satu saat kita akan mengalami dibongkar. Apa yang kita bangun secara pribadi lewat konsumsi makanan, minuman, pendidikan, pekerjaan yang kita gumuli satu saat akan dibongkar. Contohnya saja ketika kita sakit, ketika kita mengalami keadaan jatuh, bangkrut, itu seperti kemah yang dibongkar. Rumah tangga kita yang kita bangun sekian lama bersama dengan pasangan hidup kita, bersama dengan putra-putri kita, satu saat akan dibongkar. Entah dengan cara suami atau istri yang Tuhan panggil lebih dahulu, anak yang kita kasihi dipanggil lebih dahulu. Itu merupakan sebuah pengalaman kemah rumah tangga tersebut dibongkar. Dan Alkitab mengatakan, karena kami tahu. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang sudah kita bangun selama ini, satu kali kelak, satu saat itu akan dibongkar. Tuhan Yesus, dia pernah memberikan pengajaran di dalam khotbahnya di bukit, di dalam Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan yang melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap pribadi kita yang mendengar firman, kemudian melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya, yang membangun kemahnya di atas batu. Dan kemudian ada proses yang harus dialami oleh rumah tersebut, yaitu kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ada hujan, ada banjir, ada angin yang melanda rumah itu. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-13,
proses pembongkaran itu akan dialami oleh rumah yang dibangun, demikian kata firman Tuhan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Itu dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Jadi ada beberapa proses pembongkaran yang akan dialami oleh setiap kemah, oleh setiap rumah yang sudah kita bangun, yaitu turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda, dan api yang akan memproses kemah kita, yang akan membongkar kemah kehidupan kita. Sebab itu kita perlu menyadari bahwa selama kita diam di dalam bumi ini, selama kita hidup di dalam dunia ini, jangan pernah bergantung, jangan pernah memegang erat perkara-perkara duniawi. Jangan pernah memegang erat, terikat dengan perkara-perkara duniawi. Apapun saja itu. Apapun saja itu. Mengapa? Karena perkara-perkara duniawi ini, kemah duniawi ini, satu kali kelak akan dibongkar. Satu saat kelak, tubuh kemah kita ini akan dibongkar. Satu kali kelak, rumah tangga kemah kita itu akan dibongkar. Akan dibongkar. Pasti dibongkar. Oleh apapun saja. Entah itu oleh hujan pencobaan, oleh banjir masalah, oleh angin keributan, atau oleh api pergumulan yang membakar kemah rumah kita. Jadi jangan pernah menggantungkan pengharapan kita kepada perkara-perkara duniawi. Tapi kita tidak hanya memperhatikan kebenaran tentang kemah di bumi ini saja. Ayat emas kita dalam ayat yang pertama 2 Korintus pasal 5, selain ada kemah di bumi, kita melihat di dalam ayat yang pertama dia mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oh puji Tuhan. Ada kemah yang kedua, yaitu kemah yang ada di sorga. Dan kemah ini disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salib Yesus itu telah menyediakan bagi kita kemah di sorga. Salib Yesus, kematian Yesus bagi kita, menebus, menyelamatkan, membawa kita kepada kemah yang ada di sorga. Dan kemah ini, ayat tadi mengatakan, bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi Allah sendiri yang menyediakan kemah ini. Sorga itu adalah tempat tinggalnya Tuhan yang disediakan oleh Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, dia berkata, ini perkataan Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ
untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menyediakan tempat di surga. Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, sudah kembali ke surga, sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk membangun kemah kita di surga. Saya harus membangun kemah saya di surga. Bapak-bapak harus membangun kemah bapak-bapak di surga. Ibu-ibu harus membangun kemah ibu-ibu di surga. Pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu harus membangun kemah kita di surga. Sebagaimana kita berjuang, sebagaimana kita berusaha membangun kemah diri kita sendiri, membangun tubuh kita, membangun pengetahuan kita, membangun rumah tangga kita, berkarya, berjuang, berusaha supaya kemah rumah tangga kita memiliki fasilitas yang baik. Demikian juga kita harus membangun kemah kita masing-masing di surga. Lalu bagaimana cara kita membangun kemah kita di surga? Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan dalam ayat mas yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 5. Ada 3 perkara yang saya angkat pada pagi hari ini. Bagaimana kita membangun kemah kita di surga. Ini urusan pribadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini urusan kita dengan Tuhan. Ini urusan kita dengan surga. Ini urusan kita dengan Bapa di surga. Yang pertama dicatat oleh firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sorga itu disediakan oleh salib Yesus, oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan selama kita hidup dalam dunia ini, kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada kita menjadi jaminan. Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita bahwa kita adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang memiliki warisan yang berhak penuh untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Dengan demikian, kita harus berdoa supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Kita harus membuka hati kita, hidup kita, untuk hidup kita dikuasai, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Jadi selama hidup ini dalam dunia ini, kita bukan hanya mengusahakan, mengkaryakan, berjuang untuk memiliki kemah duniawi, tapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari berjuang untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Siapapun saja. Siapapun saja kita anak-anak Tuhan,
Kita harus berusaha untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dikuasai dengan Roh Kudus. Firman Tuhan dalam surat Roma, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 16-17, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita, anak-anak Tuhan, harus wajib. Tidak ada pilihan lain. Kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus selama hidup kita di dunia ini. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Bagi jemaat yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, terus pelihara, terus pakai, izinkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Ketika berdoa, pakai bahasa lidahmu untuk berdoa. Karena Alkitab dia berkata, firman Tuhan berkata, seorang yang berdoa dengan bahasa lidah itu, dia meneguhkan hatinya. Dia meneguhkan dirinya sendiri. Dia menguatkan dirinya sendiri. Apalagi pada situasi-situasi seperti saat ini. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran menghantui hidup manusia. Ini kesempatan bagi kita untuk kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kali kita berdoa, izinkan Dia memenuhi hati, kehidupan, pikiran kita. Berbahasa lidah, berbahasa roh, itu akan meneguhkan, menghidupkan, membangun hidup kita di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita membangun kemah kita di surga? Dalam ayat yang ke-7, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua adalah hidup karena percaya. Hidup karena iman. Iman kepada Tuhan, iman kepada firman. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita harus imani, kita harus percayai. Hidup kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan beriman kepada firman Tuhan. Ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita, bukan? Contohnya hari-hari ini yang sedang kita alami, virus corona, atau mungkin berkembang sehingga perekonomian terganggu, pekerjaan terganggu, kesehatan terganggu. Karena perekonomian terganggu, kesehatan terganggu, akhirnya kebutuhan terganggu. Tapi mari kita jadikan kesempatan ini sebagai sebuah batu lompatan bagi kita. Untuk kita tetap beriman kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu. Firman Tuhan katakan, aku adalah gembalamu. Mari kita imani perkara-perkara itu. Iman yang kita
pertaruhkan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya itu kita ekspresikan dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan tetap bergantung berharap kepada Tuhan dalam segala perkara. Kita hidup di dalam dunia ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, mari miliki iman yang kokoh, yang teguh kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Dunia pasti berubah. Dunia pasti berubah. Hidup kita pasti berubah. Hidup kita, kemah kita pasti terbongkar. Tapi jangan sampai dibongkarnya kehidupan kita membuat kemah kita di sorga juga terbongkar. Tidak. Kita tidak mau perkara itu. Justru sebaliknya, kita ingin terus tetap membangun kemah kita di sorga. Dengan cara hidup karena percaya. Hidup karena iman. Hidup karena iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Dia tidak pernah gagal dalam tiap perjanjiannya. Tuhan tidak pernah dusta dengan setiap firman-Nya. Langit dan bumi boleh berlalu, bisa berlalu, akan berlalu. Tapi satu iota dari firman Tuhan itu pasti digenapi. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dalam ayat yang ke-6. Bagaimana kita membangun kemah kita di sorga? Ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Yang ketiga adalah kita harus memiliki ketabahan. Dan itu dikatakan hati kami senantiasa tabah. Tabah itu sabar. Sabar dalam menjalani, dalam menanggung, dalam menghadapi setiap proses kehidupan kita. Tabah itu sabar di dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi. Tabah, sabar. Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, sekalipun pergumulannya berat, sekalipun tantangan tekanannya berat, masalahnya berat, tapi dari mulut yang satu ini tidak mengeluarkan sungutan, tidak mengeluarkan keluhan. Sebaliknya, malah menghadapi pergumulan itu dengan ucapan syukur, dengan memuji Tuhan. Itu ekspresi dari orang-orang yang senantiasa tabah. Tabah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, bangun. Bangun hati kita, bangun roh kita dengan ketabahan. Kesabaran di dalam menghadapi proses pergumulan kehidupan ini. Kita sadar bahwa kemah kita di bumi ini pasti akan dibongkar. Tapi kita punya kemah di sorga yang disediakan oleh Allah. Dan kita akan membangun kemah itu dengan cara kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup karena percaya. Kita terus membangun iman, percaya kita kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Beriman kepada firman. Dan kita harus tabah. Menghadapi setiap proses kehidupan ini. Tabah, sabar. Semua ini pasti akan ada akhirnya. Virus corona pasti akan ada akhirnya. Seorang yang sakit pasti akan sembuh. Seorang yang sedang menghadapi pergumulan, masalah ekonomi,
pasti akan selesai. Seorang yang susah pasti akan dihiburkan dan akan berganti dengan sukacita. Apapun saja dalam dunia ini, kita harus menghadapinya dengan tabah, sabar. Mengapa? Karena setiap proses itu pasti akan berakhir. Dan ujung-ujungnya adalah kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini membangun kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajar kita. Sebagaimana kita berjuang untuk membangun kemah di bumi ini, mari kita berjuang untuk membangun kemah kita di surga. Lagi sekali, mari kita terus membuka hati dan hidup kita untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita membangun iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Terus percaya, jangan bimbang, jangan ragu, terus beriman. Dan yang ketiga, tabah, sabar menghadapi setiap proses yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama dan kita akhiri ibadah atau penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Beri kami pengertian, pemahaman terhadap setiap firman yang kami sudah baca, kami dengar, dan kami perhatikan. Dan biarlah hati kami terus berkobar-kobar karena Engkau, Tuhan. Hati kami terus rindu dipenuhi dengan Roh-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu, Tuhan. Karena itulah kekuatan kami. Karena itulah pengharapan kami. Karena itulah penghiburan kami. Roh Kudus yang mampu melakukan semuanya itu. Dan kami terus membangun iman kami. Membangun percaya kami kepada Tuhan Yesus. Membangun percaya kami kepada janji-Mu, Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Tidak pernah gagal. Tidak pernah berdusta. Kemudian beri kami hati yang tabah. Menghadapi, mengalami setiap proses yang kami harus terima dalam hidup ini. Beri kami hati yang tabah, Tuhan. Beri kami hati yang sabar untuk menanggung setiap proses yang harus kami alami. Karena semua proses itu pasti akan ada garis finishnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang terus berkarya, firman Tuhan menjadi rema dalam setiap hati kami dan membangun, merubah roh kami, hati kami, untuk kami terus memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri renungan pada pagi hari ini dengan penuh syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.